Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hamdi Solahuddin dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Islam Nusantara. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Al-Islam 1 dan yang terhormat kepada dosen pengampu sekaligus dosen penguji Al-Islam mata kuliah Al-Islam, yaitu Pak Muhammad Aditya Firdaus, SPD MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja menjawab soal dari UAS tersebut. Soal pertama, apa relevansi mata kuliah Al-Islam dengan disiplin keilmuan Anda di Fakultas Teknik? Sertakan kontribusi Anda sebagai kaum terdidik untuk memajukan agama Islam. Relevansi atau hubungan mata kuliah Al-Islam dengan Fakultas Teknik adalah bahwasannya di mata kuliah Al-Islam itu mempelajari tentang bagaimana disiplin, attitude, akhlak, akidah, dan lain-lain yang disebut dalam satu kandungan itu aswaja gitu ya. Nah, dalam Fakultas Teknik juga kita mempelajari bagaimana attitude, sikap, bagaimana kita sikap ke orang yang lebih dewasa atau yang kepada orang yang lebih kecil dari kita gitu. Maksudnya dari kecil itu di bawah umur kita gitu. Nah, itu yang menjawab relevansi antara mata kuliah Al-Islam dengan disiplin keilmuan di fakultas, itu aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi dalam Universitas Islam Nusantara ini. Kontribusi sebagai kaum terdidik untuk memajukan Islam, ya kita harus mengembangkan, terlebih dalam Fakultas Teknik kita mengembangkan bagaimana kita harus berkontribusi untuk memajukan Islam dengan teknologi, karena teknologi ini banyak dampak negatifnya, begitu juga banyak juga dampak positifnya juga ya. Jadi untuk memajukan kontribusi itu dengan cara kita mengembangkan teknologi terutama di bidang dakwah, di sosial media. Kita mengembangkan teknologi sebagai kaum milenialis atau kaum pemuda seperti kita ini. Lanjut ke nomor 2. Di antara persoalan yang saat ini tidak mendapatkan jawaban itu jelas oleh ilmu pengetahuan kontemporer adalah pertanyaan, dari mana asal usul manusia? Terangkan konsep ilmu mengajarkan tentang manusia. Bagaimana Islam mengajarkan tentang manusia, hakikat, potensi, dan periodasi kehidupan manusia. Sebutkan dalil nakli. Lalu bagaimana teori pendidikan Barat dalam menyikapi perkembangan manusia? Nah, jawabannya dalam hal ini kita akan menjawab dua pandangan, yaitu pandangan menurut Islam dan pandangan menurut Barat. Menurut pandangan Islam, hakikat manusia yaitu pertama sebagai hamba Allah. Mengapa? Karena hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba atau abdi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, sebagai dalam Quran surat An-Nas ayat 5. Kemudian yang kedua, hakikat manusia adalah sebagai An-Nas. Dalam perspektif ini mengacu kepada hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, di mana hakikat manusia adalah makhluk sosial, sebagaimana firman Allah yang kita dapat lihat dalam Quran surat An-Nas ayat 1 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian hakikat manusia juga yaitu sebagai khalifah, sebagaimana tertera dalam firman Allah, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran surat Shad ayat 26. Kemudian hakikat manusia juga sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi kera sebagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin.
Kita bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26 sampai 27. Kemudian manusia juga itu sebagai al-insan. Al-insan merujuk pada kemampuan dalam menguasai ilmu dan pengetahuan serta kemampuan untuk berbicara dan melakukan hal lainnya. Kita bisa juga lihat juga dalilnya dalam Quran surat Al-Hud ayat 9. Dan yang terakhir adalah hakikat manusia adalah sebagai makhluk biologis yang memiliki fisik atau raga untuk melakukan kegiatan manusia. Kemudian untuk potensi manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, hati nurani agar kamu bersyukur. Quran surat An-Nahl ayat 78. Jadi potensi manusia itu Allah sudah memberikan kita dari awal kita lahir, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani yang kita harus kembangkan tersebut untuk hal-hal kebaikan untuk kedepannya. Kemudian periodasi kehidupan manusia menurut Islam dibagi menjadi 5, yaitu pertama alam ruh, terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 sampai 174. Kemudian ada alam rahim, terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kemudian ada juga alam dunia, yaitu terdapat Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Dan keempat adalah alam kubur atau alam barzah, terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 13. Kemudian yang terakhir adalah alam akhirat, itu terdapat Quran surat Al-Ankabut ayat 60. Nah, itu merupakan pandangan tentang manusia, hakikat manusia, potensi, dan periodisasi menurut pandangan Islam. Nah, kita menurut pandangan Barat, atau sedangkan dalam pandangan Barat, perkembangan manusia, ada beberapa ahli filsafat yang mengemukakan pendapatnya. Di antaranya Socrates misalnya menyebut manusia sebagai zon politikon atau hewan yang bermasyarakat. Dan ada pula Max Scheler atau yang menyebutkan sebagai dan cranky tire atau hewan yang sakit, selalu bermasalah dan gelisah. Jadi dalam konsep Barat, pengembangan manusia itu berdasarkan teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin, yaitu evolusi kera. Bagaimana dari dulu awal kita sebagai kera, sebuah hewan, dan berevolusi sebagai manusia. Maka beberapa pendapat perkembangan manusia itu yang dikemukakan oleh pandangan Barat. Lanjut kita ke nomor 3. Apa yang Anda ketahui tentang Aswaja? Bagaimana nilai, tokoh, dan sejarah Aswaja? Yang saya ketahui tentang Aswaja adalah, pertama, Aswaja itu ditinjau dari kata ahlu, as-sunnah, dan al-jamaah. Yang pertama ahlu, yang berarti keluarga, komunitas, pengikut, ataupun penduduk. Sedangkan as-sunnah bermakna jalan, cara, atau perilaku segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dan al-jamaah yang berarti mengumpulkan sesuatu, atau bisa diartikan sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan pada akhir atau satu tujuan gitu. Kemudian sejarah Aswaja, kita akan menjelaskan secara singkat. Pada akhir pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, muncul dua aliran golongan yang saling berlawanan, yaitu Syiah dan Khawarij. Golongan Syiah mengagungkan Sayyidina Ali, sedangkan golongan Khawarij sangat membenci dan bahkan ada yang mengkafirkan. Kemudian muncul golongan Murji'ah yang mengambil jalan tengah dan tidak melibatkan diri dalam pertentangan politik. Pada perkembangan selanjutnya, muncul beberapa aliran seperti Jamaniyah, Qadiriyah, dan Mu'tazilah. Jadi ketiga golongan tersebut, Mu'tazilah merupakan golongan yang paling berpengaruh karena didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Khalifah Al-Ma'mun menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Seluruh umat Islam dipaksa untuk mengikuti. Di antara ajaran yang dipaksa oleh Al-Ma'mun bahwa Al-Quran adalah makhluk untuk memaksakan kehendaknya.
Al-Ma'mun melakukan uji akidah yang dikenal dengan peristiwa Mihnah. Banyak ulama yang menolak seruan Al-Ma'mun sehingga mereka dimasukkan ke dalam penjara. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Nuh. Dalam keadaan yang demikian, muncullah seorang ulama besar yang bernama Abul Hasan Asy'ari. Semula beliau mengikuti aliran Mu'tazilah karena beliau murid Al-Jubai, seorang tokoh Mu'tazilah. Akan tetapi setelah membandingkan ajaran Mu'tazilah dengan nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berkesimpulan bahwa ajaran-ajaran Mu'tazilah telah menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu, beliau menyatakan diri keluar dari golongan Mu'tazilah tersebut dan merumuskan akidah Islamiyah sesuai Al-Quran dan Al-Hadis serta ajaran yang dikembangkan oleh para sahabat tabi'in. Ajaran inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Apakah Anda beraswaja? Bagaimana ciri orang yang beraswaja? Bismillah, insya Allah saya selalu terus berusaha meletakkan aswaja dalam hati saya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri yang aswaja? Kita harus buktikan. Bukti-bukti orang yang beraswaja adalah yang pertama adalah kita lihat amaliyahnya atau cara ibadahnya, apakah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian orang yang beraswaja itu orangnya yang tasamuh atau toleran terhadap sesuatu seperti ras, suku, dan lain-lain. Terus kemudian ciri yang selanjutnya ada aswaja itu tasawuf, moderat gitu ya. Kemudian ada tawazun atau seimbang, ketika ada permasalahan di antara dua kubu, tidak memihak satu kubu, memihak ke kubu kiri ataupun memihak ke kubu kanan. Dan ciri orang beraswaja pun harus jujur dan adil dalam setiap persoalan. Kemudian nomor 5, kita lanjut ke nomor 5. Setelah manusia meninggal secara jasad, jelaskan proses perjalanan manusia setelah kematian sampai ke surga. Nah, proses perjalanan manusia setelah kematian sampai ke surga adalah, proses yang pertama kita akan melewati alam barzah atau alam kubur, di mana di alam ini manusia akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat munkar dan malaikat nakir, yang akan bertanya tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, apa kitabnya, dan siapa nabinya. Kemudian ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertamanya sebagai titik mula terjadinya hari kiamat yang membinasakan semua makhluk di dunia. Kemudian pada tiupan kedua, semua manusia tanpa terkecuali akan bangkit kembali dari kebinasaannya, dan itulah yang disebutkan hari kebangkitan. Kemudian proses selanjutnya itu kita akan berkumpul di padang mahsyar, di mana di sini semua manusia dikumpulkan di tempat yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar, yang di atasnya terdapat matahari yang berjarak 1 jengkal dari kepala manusia. Kemudian proses selanjutnya yaitu Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Itu hari penimbangan amal baik dan hari penimbangan amal buruk. Kemudian ada Yaumul Hisab, yaitu perhitungan amal perbuatan atau amal yang dilakukan oleh kita selama di dunia. Kita akan dihitung, semua amalan tersebut akan dihitung ketika di Yaumul Hisab. Setelah Yaumul Hisab, manusia itu akan masuk ke jembatan Shirathul Mustaqim atau akan berjalan di jembatan Shirathul Mustaqim. Setelah amal hitung, manusia akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim, dan ada
cara dan berbagai keadaan yang ketika menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Itu pun berbeda-beda. Bagi yang timbangannya amal kebaikan lebih banyak, dia akan mudah menyeberanginya. Sebaliknya, bagi yang amal buruknya lebih banyak, maka jembatan ini akan berubah menjadi kecil. Nggak disebutkan dipotong menjadi 7 bagian rambut ya. Dan yang terakhir, setelah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, manusia akan masuk, yaitu ketika amalannya baik, amalnya banyak, maka akan masuk ke surga. Sedangkan yang amalnya kurang atau timbangan amalnya lebih banyak, dia akan masuk atau jatuh ke neraka ketika di jembatan Shiratal Mustaqim. Kita tentunya berharap di surga ya, dimana surga itu tentunya sebaik-baiknya tempat kembali, sedangkan neraka itu tempat penyiksaan yang amat sangat mengerikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekian jawaban dari soal-soal ujian akhir semester Al-Islam. Semoga membantu dan memberikan informasi juga. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.